bulan Desember ya, dan lagi rame-ramenya di media sosial share video-video dari sebagian oknum NU ya, yang mereka masuk ke dalam gereja, kemudian baca maulid di sana atau hadroh, dan sangat banyak sekali sekarang itu, semakin ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'ahudahu amma ba'du. Pemirsa milenial sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ahyad Ahmad dalam sesi review kitab yang ini merupakan episode ke-7 ya. Dan pada episode kali ini saya akan mereview salah satu kitab dari seorang ulama besar Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, seorang tokoh dan ulama besar, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini penting untuk kita review ya, mengingat keadaan-keadaan yang sedang terjadi, dan di samping perlu adanya keseimbangan dari tema-tema yang kita ambil, yang biasanya sebelum-sebelumnya mulai episode pertama sampai ke-6 kita membahas kitab-kitabnya ulama-ulama luar negeri ya, seperti Mesir, Arab, kemudian Suriah dan sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke Indonesia, mengingat di Indonesia ini juga merupakan gudang para ulama, dan mereka menulis sekian banyak karya-karya yang sayangnya publikasi terhadap karya-karya tersebut sangat minim, sehingga jumlah manuskrip karya-karya ulama Nusantara begitu banyak. Konon Kemenak RI itu punya satu divisi yang bertugas menghimpun manuskrip para ulama, dan konon ada puluhan ribu manuskrip, dan sebagian besar tidak dikelola ya, tidak diterbitkan, tidak ditahqiq, masih belum ditahqiq ya, belum diterbitkan. Kitab-kitabnya guru besar Indonesia Syekhona Khalil Bangkalan saja ini baru saja ada beberapa yang terbit ya, padahal itu merupakan kitab-kitab penting yang ditulis oleh gurunya para ulama di Indonesia, di Nusantara, termasuk guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, sehingga karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari ini termasuk yang sangat beruntung kita ya, sebab beliau ini kitab-kitabnya sudah terhimpun di dalam satu bendel seperti ini. Ini adalah kitab yang dihimpun oleh cucu beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Isamuddin Hadzik rahimahullahu ta'ala, karena beliau sudah meninggal juga. Dan tentu kita beruntung ada seorang penerus dari Hadratus Syekh ini yang menghimpun
manuskrip-manuskrip yang beliau tulis, kemudian beliau analisa, beliau teliti, beliau koreksi, tahqiq, dan bahkan dimaknai ya, yang kemudian terhimpun menjadi kitab seperti ini. Nah, jadi kitab ini, kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang dihimpun oleh Gus Isom Hadik ini, beliau beri judul Irsadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, adapun ulama-ulama lain sangat banyak yang karya-karyanya itu masih belum terkodifikasi ya, masih belum ada yang ngerumat lah istilahnya. Tidak seperti karya-karya Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ini. Meskipun menurut Al-Fakir pribadi ya, tentu karya-karya dari Kiai Hasyim Asy'ari ini sangat layak untuk dicetak dengan cara yang dengan format tampilan yang lebih bagus lagi ya, tidak sekedar himpunan seperti ini. Kalau ini ya sudah bagus, akan tetapi secara desain, kemudian pemilihan font, kemudian ini beda-beda ya antara satu kitab dengan kitab yang lain, yang menunjukkan ini beberapa kitab yang kemudian dihimpun jadi satu begitu saja, jadi tidak dalam satu proses yang seragam, tidak ya, sehingga ini perlu untuk diperbaiki ulang secara tampilan ya, sehingga setidaknya nanti kayak terbitan-terbitan Darul Minhaj ya, yang di sana menampilkan beberapa makhtutot atau manuskrip-manuskrip yang ada untuk sebagai sampel bahwa ini benar-benar satu telaah ilmiah yang serius gitu. Nah, dan dalam episode kali ini saya tidak akan mereview Irsadus Sari, karena ini merupakan himpunan dari kitab beliau yang sangat beragam dari berbagai tema, sehingga sulit untuk membicarakan ya tema. Ada tema fikih, ada tema tasawuf, ada tema akidah dan sebagainya, termasuk tema-tema tentang landasan Nahdlatul Ulama. Nah, maka sebagai sampel dari review kitabnya Hadratus Syekh, saya akan mereview salah satu kitab beliau yang sangat populer ya, juga ada di dalam himpunan ini, berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kitab ini adalah kitab yang paling populer dari karya-karya Hadratus Syekh, dan termasuk yang cetakan ini adalah yang dipelajari di Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, berkenaan dengan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ini merupakan salah satu kitab yang penting untuk dikaji ya, dipelajari, didalami oleh umat Islam secara umum. Namun lebih penting lagi adalah oleh para Nahdlatul Ulama ya, anggota-anggota atau siapapun yang terlibat baik secara kultural maupun struktural di dalam Nahdlatul Ulama. Karena ini merupakan salah satu kitab yang menggariskan ya secara akidah dan pikiran, nah, bagaimana seharusnya mereka yang ada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh muassis, oleh pendiri, terutama oleh Hadratus Syekh Kiai Haji
Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, apa yang dibahas oleh beliau di dalam kitab ini? Yang beliau bahas adalah beberapa hal seperti tentang bid'ah, ya, tentang sunnah dan bid'ah. Kemudian bab terpenting, bab berikutnya ya, yang lebih penting dari sekedar sunnah dan bid'ah itu adalah beliau menjelaskan faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa sejak semula umat Islam di Jawa secara khusus dan mungkin di Nusantara secara umum itu ada di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik secara akidah, fikih maupun akhlak. Hingga kemudian menurut beliau di tahun 1330 Hijriah. Nah, sejak tahun 1330 Hijriah, yakni 100 tahun yang lalu, masuklah berbagai kelompok-kelompok bid'ah ya ke dalam tanah Jawa ini, seperti para pengikut pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, ya, penganut pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yakni Wahabi saat ini, kemudian Syiah Rafidhah, lalu masuk pula golongan Ibahiyah ya atau Ibahiyun, dan macam-macam termasuk sufi-sufi yang sesat. Ini beliau bahas semua di sini, yang menunjukkan bahwa firqah tersebut yang mulai dari Syiah, Wahabi, liberal dan segala macam, mereka selain menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kehadiran mereka ke Jawa dan ke Indonesia ini merupakan sesuatu yang relatif baru ya. Jadi 100 tahun yang lalu baru muncul, sehingga tidak saja baru secara pemikiran, akan tetapi secara kehadiran juga merupakan sesuatu yang baru. Nah, dan ini penting untuk diketahui oleh oleh umat Islam secara umum dan oleh pengikut Nahdlatul Ulama secara khusus, ya, mengingat betapa banyak di kanan kiri kita ya, di sekitar kita sekarang ini tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran yang nyeleneh dari sebagian oknum ya. Tentu saja sebagian oknum, tidak semuanya, yang lepas dari landasan-landasan yang telah ditetapkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab-kitab beliau, termasuk di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan landasan-landasan lain di dalam kitab-kitab ini ya, sehingga kita melihat kok begitu asing ya, begitu jauh antara apa yang terjadi saat ini dengan apa yang ditetapkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama di dalam kitab beliau. Nah, satu contoh sekarang ini bulan Desember ya, dan lagi rame-ramenya di media sosial share video-video dari sebagian oknum NU ya, yang mereka masuk ke dalam gereja, kemudian baca maulid di sana atau hadroh, dan sangat banyak sekali sekarang itu, semakin ramai, disertai dengan jogetan-jogetan dari
orang-orang Kristen yang berpakaian Sinterklas. Dan ini hampir menjadi tradisi yang setiap hari, setiap tahun, semakin marak ya, semakin tahun semakin marak. Dan ini tentu suatu penyimpangan yang jelas jika dilakukan oleh orang yang mengaku menjadi pengikut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, mengapa? Karena beliau di dalam kitab-kitab yang beliau tulis itu sudah menggariskan dengan sangat jelas ya persoalan seperti itu. Satu contoh, beliau menulis misalnya, jangankan dalam soal akidah ya, jadi masuk ke dalam gereja kemudian berbaur dengan mereka dalam perayaan Natal, nah itu kan bagian dari akidah. Nah, jangankan soal akidah yang sangat serius, beliau ini Hadratus Syekh sampai menulis satu kitab ya, berjudul Risalah Tusamma bil Jasus fi Bayani Ahkamin Nakus. Ini kitab yang nomor 19 yang terakhir di sini. Nah, ini perlu saya terangkan untuk ya bukan rangkan ya, mereview karena untuk menggatokkan atau untuk menyingkronkan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi dalam kitab tentang Ahkamil Hukmin Nakus ini beliau membahas tentang hukumnya menabuh kentongan untuk menunjukkan waktu sholat, dan beliau berpendapat bahwa itu adalah perbuatan yang haram, tidak boleh dilakukan. Mengapa? Sebab ada sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa kentongan itu merupakan tradisi orang Kristen ya, Nasoro, orang Kristen untuk memberitahu waktu masuknya sholat mereka. Dan itu bukan hanya dalil-dalil di dalam hadis dan perkataan para ulama, namun juga beliau menyaksikan sendiri secara real tentu di zaman beliau ketika akan melakukan kebaktian orang-orang Kristen itu menabuh kentongan. Nah, sehingga meskipun beliau tahu bahwa ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tapi dengan dalil-dalil yang sangat kuat ya, dan fakta yang beliau lihat sendiri, beliau memilih bahwa kentongan ini haram dilakukan oleh umat Islam di masjid-masjid, cukup dengan azan saja ya. Karena jelas terdapat tasabuh di sana, keserupaan dengan ibadahnya orang Kristen. Nah, kalau soal urusan kentongan saja ini sudah beliau ini sangat ketat seperti ini ya, apalagi dalam persoalan berbaur atau ikut perayaan-perayaan Natal. Tentu sangat jauh dari prinsip ya, prinsipnya Hadratus Syekh sendiri. Nah, jadi beliau ini kalau dilihat dari kacamata sekarang ini kayaknya radikal begitu ya, padahal justru itu yang benar. Nah, bahkan beliau misalnya, nomor 10 ini ada kitab beliau yang ke-10, Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Nah, beliau sangat ketat ya, sangat perhatian terhadap hal-hal kemungkaran, termasuk tradisi-tradisi yang biasa berlaku di masyarakat di dalam perayaan-perayaan Maulid. Nah, jadi jangankan orang ikut terlibat di dalam perayaan Natal ya, di dalam perayaan Maulid pun kalau ada mungkarotnya, ini beliau tidak tinggal diam. Nah, bagaimana kalau beliau mengetahui ada tradisi seperti ini di kalangan Nahdlatul Ulama ya. Nah, padahal jelas yang namanya Natal ini kan dari sudut pandang Islam itu jelas akidah yang syirik ya, jadi menyekutukan Tuhan.
Jelas di dalam Al-Qur'an, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan tidak ada kemaksiatan yang levelnya lebih top dibanding dengan level kesyirikan. Sehingga jika misalnya sebagian orang ya ikut terlibat di dalam jamuan khamr ya, jamuan minuman keras ya. Terlibat di dalam jamuan minuman keras ya. Nah, tentu itu kan terlibat di dalam aktivitas kemaksiatan. Baik yang minum maupun yang tidak minum itu dosa semua karena ya terlibat, sama seperti terlibat di dalam riba misalnya ya. Jadi yang dosa itu bukan hanya yang makan riba, penulisnya ya, sekretarisnya, saksinya, satpamnya dan segala macam. Promosi iklan, bagian iklannya itu dosa semua. Nah, ini riba adalah muamalat, tidak terkait dengan akidah. Maka bagaimana kalau ada orang Islam, orang NU atau siapapun terlibat di dalam satu perayaan-perayaan atau selamatan-selamatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam rangka mengagungkan sesembahan-sesembahan mereka, yakni dalam konteks ini adalah acara Natal. Nah, tentu terlibat di dalam dosa yang sangat besar. Nah, tentu bagaimanapun ini suatu ironi ya, sehingga kita kembali lagi betapa pentingnya bagi umat Islam secara umum maupun umat NU secara khusus untuk kembali lagi mengaji, membaca atau apapun ya. Karena ini sudah insya Allah sudah ada terjemahannya, maka penting untuk dibaca. Dan tentu sangat penting untuk digalakkan penerjemahan ya terhadap karya-karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, karena mungkin mereka yang ikut terlibat di dalam hal-hal yang tidak baik seperti tadi itu karena memang tidak tahu ya seperti apa sih sebenarnya hukumnya atau bagaimana sih sebenarnya pandangan para ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini ya. Nah, itu penting untuk saya sampaikan karena memang merupakan hal yang prinsip. Kemudian yang kedua ya, selain membahas firqah-firqah tadi ya seperti Syiah, kemudian Wahabi atau liberal, yang saya maksud liberal ini dalam istilah beliau ini termasuk ibahiyun ya. Memang ibahiyun ini tidak selalu liberal, tapi ibahiyun ini serba boleh ya. Ya bisa kebatinan, bisa dibilang ibahiyun karena tidak ada syariat yang paten ya, semua bisa dilangkai syariat-syariat zahir. Nah, bisa juga ibahiyun juga relevan untuk dikatakan itu tertuju kepada liberal saat ini ya. Karena menurut liberal semuanya boleh, khamr boleh, LGBT boleh ya, poligami yang tidak boleh dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syariat boleh semua, sedangkan yang dihalalkan malah diharamkan. Nah, ini juga pikiran yang sangat-sangat berbahaya dan mulai merasuk ke dalam sebagian teman-teman kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian karena itu, kemudian setelahnya beliau menjelaskan tentang wajibnya taklid. Faslun fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Ini tentu sangat relevan ya.
dengan penjelasan firqah-firqah sebelumnya. Ya, sebab firqah ini muncul pertama karena mereka tidak berpegang pada metodologi, ya, tidak menguasai metodologi, lalu langsung masuk ke dalam nas sehingga menjadi sesat, baik sesat ke kanan maupun sesat ke kiri, ya. Ke kanan seperti Khawarij, seperti Wahabi, ke kiri seperti liberal. Nah, karena itu hal yang sangat penting dan menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, atau dalam konteks kita NU, ya, karena kita sedang membahas kitabnya pendiri NU, harus taklid, berpegang kepada pendapat-pendapat al-ulama al-mujtahidin yang dalam konteks kita Indonesia adalah Syafi'iyah secara fikih, kemudian Asy'ariyah Maturidiyah secara akidah, dan Al-Ghazali secara tasawuf, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh beliau di dalam kitab Ihya. Nah, jadi kalau kita berpikir apapun, bertindak seperti apapun, kalau ada patokannya di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i atau kitab-kitab akidah Asy'ari atau kitab Ihya, nah maka itu sudah dijamin, nah bahwa pikiran dan tindakan itu sudah sesuai dengan landasan-landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau yang masuk ke dalam gereja seperti itu tadi, ya enggak ketemu, ya. Mana yang menjelaskan itu di dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang memperbolehkan, ya. Apalagi di dalam kitab akidah dan Ihya, ya, kan tentu sangat jauh, ya, sehingga para pendukung tradisi ini perlu mencari-cari dari tidak nemunya dalil sampai sak berasa kemana-mana, ya, kepada kitab-kitab yang tidak mu'tabaroh. Nah, selanjutnya beliau membahas tentang aspek-aspek lain, ya, yang karena ini memang risalah, jadi risalah itu sebatas tulisan pendek yang di dalamnya terdapat tema-tema penting seperti itu tadi, tapi beliau juga membahas hal-hal lain yang kalau dikaji secara mendalam, ya, sebenarnya bukan sembarangan beliau meletakkan tema-tema ini. Misalnya beliau membahas setelah itu adalah membahas tentang macam-macam kesesatan, ya, kemudian membahas ini faslun fi zikri amarati iktirabis sa'ah, ya. Nah, dari membahas tentang bid'ah, sunnah bid'ah, kemudian membahas firqah-firqah, kemudian membahas tentang taklid, lalu membahas tanda-tanda kiamat. Ya, memang seperti tidak ada relevansinya, ya, artinya tidak ada hubungannya. Namun sebagai satu risalah beliau meletakkan ini di dalam satu himpunan karena ini sama-sama pentingnya, ya, barangkali begitu. Mengapa? Sebab memahami tanda-tanda kiamat ini kaitan eratnya dengan akidah tidak terbantahkan, ya. Bahkan siapa Habib Abu Bakar Al-Masyhur ini memasukkan tanda-tanda kiamat, mengetahui tanda-tanda kiamat ini sebagai rukun agama. Yang populer rukun agama hanya ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, ternyata ijtihad beliau dari landasan yang digunakan untuk merumuskan rukun agama ini ada 3, ternyata tidak 3, akan tetapi ada 4. Ya, rukun agama ada 4. Yang keempat adalah tanda-tanda
hari kiamat. Nah, dari mana itu digali? Dari landasan yang sama, yaitu dari hadis Jibril. Mengapa? Karena Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Nah, maka beliau menjawab ya. Terus ditanya apa itu Islam? Nah, beliau menjawab. Lalu apa itu ihsan? Beliau jawab juga. Setelah itu Jibril masih bertanya, tidak langsung pulang. Kapan kiamat itu terjadi? Mata as-sa'ah. Beliau menjawab tidak tahu. Nah, kalau begitu tanda-tandanya kiamat apa saja? Disebutkan oleh beliau beberapa tanda-tanda kiamat. Nah, setelah itu Jibril menghilang. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang datang? Nah, beliau mengatakan tidak tahu. Maka Nabi bersabda, itu adalah Jibril. Yang datang tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian, mengajari kalian tentang agama kalian. Nah, jadi dari kalimat ini difahami, yang dimaksud ajaran agama itu apa sih? Ya 4 aspek tadi, ya, bukan hanya 3. Jadi malaikat Jibril kan mengajari 4 perkara tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan tentang amaratus sa'ah. Ya, sehingga amaratus sa'ah ini termasuk bagian yang tidak terpisahkan mestinya dari rukun-rukun agama Islam. Dan sebagai suatu rukun ya, tentu dalilnya sangat jelas, dalil-dalil qat'i di dalam Al-Quran, dalil-dalil qat'i di dalam hadis, ya, qat'iyul wurud, qat'iyud dalalah. Kita sangat banyak sekali menemukan peristiwa-peristiwa yang diterangkan di dalam Al-Quran dari peristiwa-peristiwa sa'ah ya, peristiwa-peristiwa kiamat. Begitu juga lebih detail lagi di dalam hadis yang menunjukkan bahwa perkara ini benar-benar persoalan yang sangat inti untuk difahami dan diyakini oleh umat Islam. Ya, sehingga tidak mengejutkan, ya, tidak aneh apabila beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini menaruh bab ini di dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karena memang sangat penting untuk diketahui dan difahami, diyakini oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi seperti itu intinya, bahwa kitab risalah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kitab yang sangat-sangat relevan dan penting untuk dibaca oleh umat Islam secara umum dan penganut NU secara Jam'iyah NU secara khusus, karena ini menggariskan pikiran-pikiran yang mesti dijalankan, yang mesti dipedomani oleh siapapun yang mengaku menjadi pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam naungan Jam'iyah yang beliau dirikan, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, kalau menjadi pengikut akan tetapi pikirannya melenceng, tidak temu karuannya, pengikut macam apa gitu. Jadi inilah pentingnya kita kembali kepada kitab-kitab ya, kepada ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama di dalam kitab-kitab mereka. Semoga dengan demikian nanti umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Nahdliyin ini bisa memiliki pemahaman yang lebih ya sesuai, pemahaman yang sesuai dengan para pendirinya, sehingga tidak terjadi lagi munculnya pikiran-pikiran nyeleneh atau
terjadinya peristiwa-peristiwa yang asing ya, seperti menjaga gereja, masuk ke dalam gereja, nyanyian di sana dan segala macam, hal-hal yang jauh, tidak saja jauh dari garis Nahdlatul Ulama, tapi juga jauh dari ajaran Islam. Nah, saya kira itu yang perlu direview dari kitab Risalah Ahlus Sunnah secara khusus dan Irsyadus Sari secara umum. Ya, semoga garis-garis besar ini bisa memberikan pemahaman yang mudah ya, sehingga membuka pikiran teman-teman untuk mulai kembali membaca kitab yang ditulis oleh para pendiri, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut beliau dan diakui sebagai pengikutnya yang hakiki, sehingga nanti kelak di akhirat ada di dalam barisan beliau bersama anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.